wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Agustin Nur Syabani dengan NIM 25051. Saya Dini Islami dengan NIM 25207. Saya Isna Alia Rizka dengan NIM 25047. Kami dari kelompok 7 dengan mata kuliah Dasar Pemrograman Web kelas D. Nah, di sini kami akan mendemonstrasikan hasil akhir dari tugas proyek kami yang bertema kelapa sawit dengan judul Sawitin Platform Marketplace Business to Business dan Optimalisasi Logistik Limbah Kelapa Sawit untuk Bioenergi. Nah, fokus utama kami pada tahap ini adalah murni pada sisi front end, yaitu membangun struktur HTML yang semantik, lalu styling dengan CSS murni, dan interaktivitas menggunakan JavaScript, dan memastikan web ini responsif tanpa memerlukan integrasi backend atau database. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur HTML-nya. Jadi di sini pakai struktur HTML 5 yang semantik. Jadi kita tetap menjaga kerapiannya dengan penggunaan tag-tagnya itu nanti sesuai dengan maksud atau yang mau nanti kita tampilkan. Seperti kita mau bikin judul. Nah, nanti untuk tagnya itu bakalan kita pakai title atau kalau nggak H1, jadi sesuai dengan apa yang nanti bakal kita tampilin. Kayak kita mau bikin tampilannya di atas, nah itu kan kita pakai tag header, jadi sesuai dengan namanya. Nah, untuk selanjutnya ada di header itu nanti bungkus kelas logo. Jadi di style CSS di sini ada logo-logo, jadi logo di style seperti ini. Kemudian di sini ada nav. Jadi di nav itu bakalan nampilin menu-menu yang ada seperti katalog, pelacakan stok, distribusi, dan juga kalkulator karbon. Nah, di sini kita pakai di sini fungsinya itu fungsi switch tab untuk yang di JavaScript-nya. Nah, untuk switch tab sendiri itu nanti berfungsi untuk jadi fungsinya switch tab di sini itu untuk mengatur perpindahan konten antar tab. Jadi nanti kalau semisal kita mau mengklik pelacakan stok, nah nanti di pelacakan stok ini dia berubah warna menjadi oranye ketika diklik dan juga berpindah tempat. Nah, di sini fungsi switch tab itu digunakan untuk itu. Kemudian di sini ada main, jadi konten utamanya kita bagi dengan section katalog dan sebagainya itu. Nah, di sini juga dibagi di artikel, untuk artikel kelas produk, jadi untuk produk atau kartu produknya. Jadi untuk membedakan ketika kita membentuk semua kategori, di sini kan ada limbah padat dan limbah cair. Jadi fungsinya artikel itu untuk mempermudah. Jadi kalau limbah padat nanti akan muncul cangkang sawit, kemudian seratnya. Nah, untuk limbah cairnya itu akan muncul pom atau pom oil. Jadi di situ fungsinya untuk artikel. Jadi di sini juga kita memberikan style itu foto-foto seperti tadi cangkang, kemudian serat, dan lain sebagainya. Beralih pada visualisasinya, di sini saya akan menjelaskan styling pada website Business to Business Sawitin yang sudah kami buat. Di sini kami menggunakan CSS murni. Dengan menjaga konsistensi website kami menerapkan CSS variables pada episode kelas .2 root dengan menggunakan primary color-nya itu berwarna hijau, lalu second color-nya itu berwarna oranye. Untuk styling ini kami juga menambahkan styling hover untuk navigasinya agar memberi pewarnaan atau user itu dapat mengetahui bahwa ini dapat diklik seperti itu. Untuk style yang lain kita menggunakan kelas untuk logo, untuk navigasi, untuk app section, lalu untuk katalog, untuk grid pada katalognya, lalu untuk card untuk produk, serta foto-fotonya kami menggunakan style CSS ini seperti itu. Di sini ada bagian untuk layouting. Kami mengkombinasikan dua teknologi CSS, yaitu Flexbox dan Grid. Pada bagian filter bar, kami menggunakan Flexbox agar elemen otomatis mengatur jaraknya. Sedangkan untuk menampilkan deretan produk card, kami menggunakan CSS Grid dengan properti repeat auto fit. Properti ini sangat perlu karena produk card akan otomatis mengisi ruang kosong tanpa perlu penyesuaian yang manual. Lalu kami menerapkan properti add media dengan max width 768 pixel agar web ini sepenuhnya responsif. Jadi saat dibuka di layar kecil, menu navigasi dan timeline distribusi otomatis berubah menjadi susunan vertikal agar tetap rapi dan nyaman dibaca. Jadi untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang interaktivitas JavaScript.
Nah, di sini ada dua fitur utama. Yang pertama itu ada sistem navigasi SPA. Nah, jadi SPA ini adalah sistem page application seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi ketika kita ingin mengklik suatu menu, semisal kita ngeklik katalog di sini, jadi website itu tidak memuat ulang atau mereload, jadi dia langsung masuk ke menu secara mulus. Jadi untuk cara kerjanya JavaScript itu, nanti JavaScript itu akan mencari halaman yang sebelumnya diklik, seperti kita tadi mengklik katalog. Nah, setelah kita mengklik katalog, dia akan menghapus kelas aktif. Nah, di sini ada kelas aktif, jadi dia menghapus kelas aktif, sehingga ketika kita mengklik menu yang lain, misal pelacakan stok, nah dia akan menempelkan kelas aktifnya itu ke pelacakan stok, sehingga perpindahan antar menu itu terlihat sangat mulus. Nah, jadi dia tidak mereload atau memuat ulang, jadi dia langsung masuk ke halaman seperti ini. Oke. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manipulasi data dinamis di Sawitin. Karena web ini belum terhubung ke database, jadi kami mensimulasikan pergerakan data secara real time. Pada halaman pelacakan stok, kami menggunakan function setInterval pada JavaScript. Function ini digunakan untuk mengeksekusi waktu setiap 4 detiknya. Nah, secara logika, sistem akan mengambil teks angka dari tabel HTML, lalu mengkonversinya menjadi tipe data desimal menggunakan parsing float. Kemudian angka tersebut kami manipulasi menggunakan fungsi match random. Kami menguranginya dengan 0,5 agar hasil acaknya bisa bernilai minus atau plus. Trik ini membuat agar angka stok terlihat secara realistis. Lalu kami juga menanamkan fitur kalkulator pengurangan emisi karbon. Di sini kami menggunakan fungsi onInput. Jadi saat pengguna mengetik angka, JavaScript akan langsung mengalihkannya dengan faktor emisi dari dropdown tanpa perlu memuat ulang halaman. Nah, seperti ini contohnya. Lalu kami juga menambahkan pencegahan error menggunakan logika is none atau is not a number. Tujuannya kalau pengguna tidak sengaja mengosongkan form atau memasukkan huruf, webnya tidak akan ngebug atau error, melainkan hasilnya akan otomatis kembali ke angka 0 dengan aman. Nah, seperti ini contohnya. Maka jika kita mengetik huruf, itu tidak akan ada perubahan dan tetap 0. Sebagai penutup dari alur sistem ini, kami membuat custom model untuk penawaran atau RFQ, request for quotation, dengan menggunakan form. Jadi di sini user atau pembeli akan diminta mengisi form ketika melakukan penawaran dalam website kami. Seperti ini, kami contohkan ketika kita melakukan penawaran pada Cangkang Sawit, akan muncul form, di mana di sini kami menggunakan JS fleksibel. Jadi ketika diklik tidak pada formnya itu, formnya akan menutup. Ya. Lalu kita contohkan untuk pengisian formnya. Kita contoh untuk kebutuhan volumenya kita isi 300, lalu kita juga akan diminta untuk mengisi tanggalnya. Jadi ketika kita mensubmit penawaran ini, form ini, akan muncul pop-up atau alert di atas. Jadi seperti ini. Ini adalah pop-up-nya yang berisi pemberitahuan bahwa penawarannya sudah terkirim, lalu nanti akan dihubungi melalui via email. Jadi seperti itu. Baik, demikian demonstrasi proyek tugas DBW kelompok kami, kelompok 7. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.